Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Hina Mufida dari kelas Hot Arabi D semester 7 Pendidikan Bahasa Arab akan menjelaskan tentang perkembangan kaligrafi di Indonesia. Kaligrafi adalah salah satu seni yang ada pada agama Islam yang banyak mendapat perhatian para penulis sejarah dan kebudayaan agama Islam. Pertumbuhan kaligrafi yang sangat pesat tidak lepas dari pengaruh Al-Quran. Berbeda dengan kaligrafi yang disebutkan periode terdahulu, Indonesia tidak melahirkan corak, gaya, atau aliran kaligrafi yang khas. Pertumbuhan yang ada di Indonesia adalah pertumbuhan pemakaian kaligrafi dan hanya bersifat fungsional. Contohnya seperti menyalin Al-Quran, teks keagamaan yang berkembang di berbagai media. Adapun perkembangan ini telah menyusuri berbagai periode sebagai berikut. Periode pertama adalah periode angkatan perintis yang dimulai dari abad 13 sampai 19 Masehi. Periode yang kedua adalah periode angkatan orang-orang pesantren yang dimulai dari tahun 1900 sampai 2000 Masehi. Angkatan yang ketiga adalah angkatan pelukis dan pendobrak yang dimulai dari tahun 1970 sampai 1980 Masehi. Adapun angkatan yang terakhir adalah angkatan kader MTQ. MTQ penjabarannya adalah Musabaqah Tilawatil Quran yang dimulai dari tahun 1981 hingga saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan perintis yang dimulai dari abad 13 sampai 19 Masehi. Karya seni kaligrafi tentunya sudah dikenal semenjak kedatangan Islam di Indonesia. Bukti kaligrafi tertua pada batu nisan kuno yang dibawa dari luar Indonesia. Aksara Arab pada periode ini digunakan pula untuk naskah-naskah berbahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia yang disebut dengan bahasa pegon huruf Jawi Melayu. Rasulullah SAW setiap akan melakukan peperangan terbuka antara pasukan Islam dan pasukan non-Islam selalu mengibarkan kaligrafi dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada abad ke-18 sampai abad ke-20 Masehi, kaligrafi ini tidak lagi bersumber pada makam, akan tetapi beralih kepada kegiatan kreasi seniman Indonesia yang diwujudkan dalam aneka media seperti kertas, kayu, logam, dan medium. Banyak Al-Quran tertua yang ditulis pada waktu ini. Berikut contohnya Al-Quran tertua. Dan seiring berjalannya waktu, kertas impor pada abad ke-17, sejak abad ke-17 dan sesudahnya, cenderung seniman muslim untuk menggambarkan makhluk bernyawa dengan lafaz ayat-ayat Al-Quran, qaul ulama, ataupun simbol kepahlawanan Ali bin Abi Thalib seperti kaligrafi macan Ali dan Fatimah. Gambar tersebut adalah contoh gambar macan, gambar makhluk hidup yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz Arab. Untuk periode yang kedua adalah angkatan orang-orang pesantren. Kaligrafi pada saat itu mengalami pertumbuhan seiring pertumbuhan pesantren yang dirintis oleh para wali dan masyayikh. Pesantren perintis kaligrafi adalah pesantren Giri Kedaton, pesantren Ampel Denta yang berada di Gresik, dan pesantren Syekh Kuro yang ada di Karawang, Jakarta. Pelajaran kaligrafi diberikan mengiringi pelajaran Al-Quran, fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain.
Tulisan yang diajarkan pula sangat sederhana dan belum bernilai estetik, namun masih mempertimbangkan gaya-gaya seperti Kufi, Nashi, Farisi, dan lain-lain. Kesederhanaan tulisan tanpa pada anatomi huruf yang kurang harmonis dengan kaidah yang digunakan peralatan tulis yang bersahaja seperti tinta dari arang kuali ataupun asap lampu. Kalau bahasa Jawanya adalah belenduk. Dan penggunaan media yang hanya terbatas pada kertas. Pelajaran khot ini umumnya tidak secara resmi diajarkan pada kurikulum pembelajaran, kecuali ada beberapa pesantren yang masih dimasukkan kepada pelajaran kurikulum seperti Pondok Pesantren Modern Gontor dan cabang-cabangnya. Adapun buku-buku kaligrafi juga belum banyak dikenal. Salah satu pelopor yang membuat buku khotbah pertama adalah Kiai Haji Muhammad Abdul Razak Muhili. Berikut adalah karya beliau yang ada di gambar. Beliau adalah seorang khotot pertama yang paling aktif menulis khot di buku-buku agama. Untuk periode yang ketiga adalah angkatan pelukis dan pendobrak yang dimulai dari tahun 1970 sampai 1980 Masehi. Pada saat masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya kaligrafi, muncullah suatu gerakan khusus kalangan muda untuk lebih meningkatkan apresiasi dan teknik mengolah kaligrafi di aneka media. Gerakan ini muncul pada tahun 1970-an. Seiring kemunculannya, para pelukis yang mempopulerkan apa yang kemudian disebutkan lukisan kaligrafi ataupun kaligrafi lukis untuk membedakan dari kaligrafi murni ataupun kaligrafi tradisional yang dikenal selama ini. Berikut adalah pelopor gerakan kaligrafi muda, yaitu para seniman kampus seni rupa adalah sebagai berikut: Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Syadili dari ITB Bandung asal Garut, yang diiringi kemudian oleh Profesor Dr. Andes A.D. Pirous dari ITB Bandung asal Aceh. Ada Profesor Dr. Haji Amri Yahya dari Yogyakarta asal Palembang, dan Amang Rahmat dari Aksera Surabaya asal dari Madura. Para tokoh seni rupa ini memanfaatkan keluasan aksara Arab di mana sosok kaligrafi dalam gaya pribadi masing-masing seniman dengan memandang kaligrafi sebagai bagian integral dari ide dasar lukisan yang bermakna religius. Berikut adalah contoh yang ada di PPT saya, yaitu kaligrafi lukisan dari A.D. Pirous dan Syaiful Adnan yang berjudul Goresan Lentur Penuh Kesabaran. Adapun periode yang terakhir dan berjalan sampai saat ini adalah periode angkatan kader MTQ yang dimulai dari tahun 1981 sampai saat ini. Perkembangan kaligrafi semakin semarak sejak dijadikannya salah satu cabang yang dilombakan dalam musabaqah tilawatil Quran atau disingkat menjadi MTQ dari tingkat nasional sampai tingkat daerah di seluruh Indonesia. Cabang yang diberi nama Musabaqah Khot Al-Quran atau disingkat menjadi MKQ ini selain menarik peminat juga berhasil membibitkan kader-kader penulis dan pelukis kaligrafi dari Indonesia, pesantren, dari sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi.
Dari sejumlah peserta MKQ yang menyebar di berbagai daerah, muncullah para ahli bidang penulisan naskah, hiasan, mushaf, dekorasi, dan kaligrafi kontemporer yang dikompetisikan. Contoh yang ada di PPT saya adalah contoh karya kaligrafi dekorasi hasil dari MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Nasional yang ke-24 tahun 2012 di Ambon. Sekian dari saya. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari apa yang saya jelaskan adalah bahwa perkembangan seni kaligrafi Islam di Indonesia telah menyusuri periode panjang melalui angkatan perintis, angkatan orang pesantren, angkatan pelukis dan pendobrak, dan angkatan kader MTQ. Masing-masing periode memiliki khas yang warna tersendiri. Perkembangan mutakhir seni kaligrafi Islam di Indonesia tidak lagi hanya sebagai hobi, akan tetapi juga menjadi warna perkembangan budaya Islam. Terlebih lagi ketika seni ini sudah menjadi salah satu menu pada setiap penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Bahkan seni kaligrafi Islam Indonesia kita telah menjadi komoditas industri kreatif dari para penggiatnya. Sekian dari saya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.